Hi, welcome to my story telling. 2024, 8 tahun yang lalu. Dalam jangka waktu 8 tahun, pasti dari kalian udah banyak yang growth lah ya. Umur, terus juga numbers mungkin financial, atau mungkin numbers dari segi yang lain. Ya, mungkin yang awalnya nonton gua masih sekolah, atau yang awal nonton gua tuh masih kuliah, mungkin sekarang udah mulai dewasa, kalian sudah mulai berkutat sama kesibukannya masing-masing. But anyway, gue happy menemani hari-hari kalian. Semua kita laluin bareng-bareng. Di sini sebenarnya gue mau bercerita tentang kehidupan yang ups and down lah ya. Karena nggak semua itu selalu di atas, atau nggak semua berjalan sama skema yang kita mau gitu kan. Semua orang, no exception, mau itu yang dulunya mungkin karirnya lagi naik, pasti punya struggle-nya masing-masing. Financial, sosialnya, apapun lah. Pasti semua ada ups and down. Termasuk juga gue. Gak gampang. Gue yakin juga setiap orang punya challenge-nya masing-masing. Kalian punya challenge di diri kalian yang mungkin ngelihat gue, wah kayaknya enak-enak aja. Belum tentu juga ketika gue melihat diri gue sendiri. Banyak juga challenge yang gue laluin sampai di detik ini sebenarnya. Yang gue laluin itu tahu arah gue kemana, tapi gue tidak bisa menebak kapan itu bisa terjadi. Gue beranjak dari culture yang bisa dibilang terbelakang lah, culture-nya itu pertemanan, atau mungkin dari experience itu gue terbelakang. Gue coba setelah gue lulus sekolah, gue coba iseng daftar kuliah di salah satu university yang lumayan lah. Jadi gue tiba-tiba shock culture ketika gue masuk kuliah di situ. Tapi itu jadi experience buat gue. Ketika gue di situ, baru di situ gue bisa jadi orang yang open minded. Yang tadinya gue sangat tidak bisa menerima culture selain yang pernah gue laluin. Tapi setelah gue masuk situ, gue paham bahwa setiap orang tuh punya karakter yang berbeda, setiap orang tuh punya ciri khas yang berbeda. Jadi gue harus bisa menerima itu. Pada saat itu yang ngebuat gue tuh jadi berubah. Di awal-awal gue banyak pressure di diri gue. Jurusan gue waktu itu DKV ya, DKV. Terus gue nggak tahu nih gue harus ngapain men. Gue nggak bisa waktu itu nggak bisa gambar, gue nggak bisa ngelukis, gue nggak bisa mahat patung, gue nggak bisa nge-match color. Tapi gue ingat banget kata-kata dosen gue, ketika lu jadi seorang seniman atau artis, tidak boleh memakai logika lu harus menggunakan feeling lu, touch lu, sense lu. Dan disitu gue coba mulai mikir kan, gue yang tadinya nggak bisa gambar, gue coba pelan-pelan aja pas gue gambar gitu kan, gue sambil bengong sambil gue liatin. Tapi lama-lama kok gambar gue kayak jadi bagus gitu loh. Dari situ gue mulai coba biasakan feeling itu, gue coba untuk relax nge-create-nya gitu loh. Entah mungkin gue pada saat tugas, atau mungkin gue waktu itu gue kan ngeband juga kan, terus gue coba nulis lagu apa segala, gue pakai feeling, dan ternyata hasilnya works banget. Itu dari situ gue baru mulai muncul rasa idealis gue untuk challenge itu sudah mulai bisa gue taklukkan. And then gue lanjut tuh di semester 3 itu gue harus pecah jurusan sinematografi. Jadi gue mulai fokus ke arah sana, dan gue di sana ada challenge baru juga. Challenge sebenarnya bukan karena gue tidak suka videografi atau fotografi, syutingnya harus profesional, karena pembelajaran di situ, pembelajaran pertama kali gue harus buat film yang profesional. Walaupun cuman ujian tengah semester atau ujian akhir semester, itu gue harus buat profesional, kadang jam 2 pagi sampai pagi, dan gue kadang nggak tidur. Di situ nge-challenge gue gimana caranya gue harus show off diri gue. Tapi gue belum tahu kemana, karena waktu itu YouTube emang belum se-traffic sekarang gitu kan. Akhirnya gue coba edit video gue aja sendiri gitu kan, tapi gue nggak upload dimanapun. Gue coba akhirnya gue suka editing, karena gue orangnya pengen melakukan suatu hal yang baru. Akhirnya gue ngedirect sebuah film juga waktu itu, coba nulis skrip. Waktu itu film UTS sama UAS. Nah dari situ gue baru mulai belajar yang namanya berimajinasi, benar-benar seluas itu gitu loh. Ketika di situ gue mikir kayak, wah gue bisa menjadi Tuhan di dalam cerita gue sendiri. Apapun bisa gue lakuin di situ. Nah akhirnya gue makin suka sama dunia art segala macam. Pembelajaran kayak gitu tuh penting banget buat gue, dan sampai sekarang itu kebawa jadi karakter gue gitu kan. Gue 2013 semester awal gue kuliah, gue coba kerja sama orang gitu kan, jadi freelancer segala macam. Gue sadar kalau gue waktu itu emang udah ada feel untuk kerja sama orang gitu kan. Tapi karena gue nggak nyaman aja sumpah. Sampai pernah waktu itu kan gue kerja sama orang itu untuk take video gitu ya, gue jadi videographer gitu kan. Nah bos gue itu dari Bangka kalau nggak salah ya.
Terus gue ketemuan sama dia tuh di pinggir jalan atau di mall gitu, gue lupa. Pokoknya gue ketemuan lah sama dia. Gue di hire sebagai videographer pada saat itu. Kita mau ke daerah Jakarta Barat. Dan gue naruh motor gue pada saat itu di rumahnya dia gitu kan. Mungkin karena gue ada rasa nggak bisa jauh dari tol lingkungan gue. Kan gue satu mobil sama dia, gue satu mobil. Terus setelah itu gue pura-pura ke Alfamart. Abis itu gue balik lagi, anjir ngambil motor gue tinggalin tuh bos gue sampai segitunya. Ya gue nggak tahu sih kenapa gue punya perasaan yang kayak gitu ya. Terus gue coba juga pernah kerja di salah satu production house juga di Tangerang, di Jakarta. Semua udah gue cobain. Sampai di mana titiknya pada situ challenge-nya itu ketika gue kuliah di semester akhir, itu berarti semester 7 gue tinggal 1 tahun lagi gue kuliah. Tapi gue punya perasaan yang dimana kayak gue bingung harus ngelarinnya gimana, karena gue banyak yang ngulang di semester awal pas di DKV-nya. Jadi gue nggak tahu harus ini selesai atau enggak atau gimana. Gue masih bingung, dan gue kalau harus kerjanya di mana. Ya mungkin karena gue udah suka sama seni ini gitu kan, dan gue pengen bebas. Idealis gue tuh mulai keluar. Untungnya 2016 itu YouTube emang lagi happening banget, dan gue pun juga sebenarnya dipaksa lah suruh buat channel pada saat itu sama teman kampus gua. Jadi mulai dari situlah. Padahal pas gua buat channel pertama kali 2016 yang Dr. Prank, belum ada penghasilan sama sekali kan, gua belum ada revenue, dan gua harus cabut dari kuliah. Gila nggak? Gua memilih channel YouTube gua pada saat itu ketimbang kuliah gua yang tinggal sisa setahun lagi. Kurang goblok apa gue anjing. Ya dari segala macam struggle-nya, dari segala macam obstacle-nya, dari segala macam challenge-nya, wah berdarah-darah anjing, gila sampai berak beling gue di situ. Yang maksudnya yang orang tua gue tahu pada saat itu gue bilangnya gue udah kerja, tapi ya penghasilan belum ada gitu kan, yang namanya masih ngerintis di platform YouTube gue. Ya gila, apalagi gue sempat disuspend sama YouTube gitu kan selama 6 bulan, dan gue nggak dapat AdSense sama sekali. Ya struggle banyak banget. Kayaknya itu sebagian kecil dari cerita yang gue milikin. Maksudnya gue pun pasti ketika mau mencapai titik sesuatu itu nggak akan ada yang mudah. Contohnya misalnya gini, gue selalu menakar diri gue tuh gini, orang kebanyakan di circle gue itu dia pengen mencapai titik sesuatu yang dimana itu udah membuat dia nyaman. Gue selalu berbanding terbalik tuh sama hal yang kayak gitu. Gue tuh pengen mencapai titik tuh yang memang paling atas. Dan gue yakin ketika memang gue dapet challenge yang lebih atau cobaan dalam menggapai itu, ya gue berpikirnya karena tujuan gue tuh lebih tinggi daripada mereka semua. Gue nggak pernah peduli dengan apa yang memang sedang terjadi di pinggir gue gitu loh, atau mungkin di sekitar gue. Misalkan banyak noise lah yang ada di pinggir gue dan masuk ke kuping gue gitu kan, dan gue nggak akan pernah peduli itu. Justru malah dari teman-teman dekat gue yang banyak nge-hate gue share video-video gue dan nggak ada yang aware sama sekali, malah banyak yang nge-hate gue maklumin. Udah pernah yang namanya bumbu waktu lah, menurut gue bumbu waktu untuk hal-hal kayak gitu. Dan sebenarnya challenge yang ada di hidup kita itu kan sebenarnya ya udah jalanin aja, ntar juga kelewat gitu kan. Gue berarti di saat dulu gue memang lagi happening, umur gue masih 22 tahun, gue ganti nama channel ke Dr. Brothers di angka 40.000 atau 50.000, gue lupa, pokoknya around itulah ya. Mulai titik dimana gue sudah mulai bisa hidup. Umur 22 gue berarti sudah megang duit lumayan lah, 2-3 digit. Dengan umur segitu nggak usah nanya lu star syndrome atau enggak, yang dimana posisinya gue di atas banget gitu kan, dan sekitar gue tuh yang masih nyari kerja apa segala, kita nggak tahu kapan terjadi. Kita cuman bisa dimana oh ya gue bakal sampai titik itu tuh, dan gue bakal ngelewatin ini segala macam, tapi nggak tahu, kita nggak bakal bisa tahu kapan itu terjadi atau kapan itu bakal terrealisasi gitu loh bro. Menurut gue setiap kesempatan apapun yang ada di depan mata kita, kesempatan sekecil apapun harus sangat amat dimaksimalkan kalau menurut gue ya. Entah datangnya sekali, 2 kali, 3 kali, take it aja. Gue gak suka disuruh-suruh, gue bener-bener gak suka disuruh-suruh sama sekali. Emang sampai sekarang pun kayak gitu. Terus lebih parahnya lagi, kalau memang itu gue nggak gue prioritasin, itu nggak akan gue lakuin sama sekali. Tapi ujung-ujungnya gue bakal nemuin hal-hal yang kayak gitu juga. Umur 24, 25 gue udah merasakan hal-hal kayak gitu yang tadinya gak gue suka, ternyata harus memang gue laluin dulu men. Sumpah, gue dulu bener-bener orang itu manja banget. Wah gak bisa deh, gue gak bisa tidur tanpa AC, gue gak bisa ini itu segala macem. Serius, tapi ternyata semua itu harus gue lewatin. Dari banyak yang itu ya, pasti harus punya
prinsip. Hal-hal negatif yang ada di dalam laki-laki itu, yang pertama ada yang pasti judi gitu kan. Yang kedua cewek. Yang ketiga mungkin alkohol. Gua harus memilih di antara itu semua, maksimal 2 lah. Karena gue yakin gue nggak mungkin tidak melakukan kesalahan sama sekali. Gue yakin banget. Dan gue takut gue mengambil langkah itu semua atau gue mengambil dosa itu semua. Makanya gue berprinsip di hidup gue maksimal 2 deh. Dalam hidup lu harus pilih di mana lu meluangkan negatif lu. Gue sampai sekomit itu sama prinsip gue. Tidak memakai obat-obatan sama sekali. Gua tidak melakukan hal negatif lainnya selain yang gue pilih 2 itu. Ya begitulah. Apapun pekerjaan kita, apapun sesuatu yang kita hadepin, itu gue yakin punya permasalahan masing-masing. Punya impian masing-masing lah. Dan gue yakin kalau misalkan kita konsisten sama kehidupan kita, sama apa yang kita mau, konsisten aja. Gue sangat amat yakin konsisten. Percaya sama gue, cepat atau lambat semua pasti akan terjadi.